Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Jemaat GPD Mahanaim Tegal. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di hari yang baru kami boleh menikmati berkat-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, bahwa kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan saat teduh pada hari ini saya memberikan judul Sehat Jasmani dan Rohani. 4 sehat, 5 sempurna. Hari-hari ini sering kita mendengar istilah ini. Himbauan untuk menjaga kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Jaga iman, jaga imun kita. Kita sangat menyadari makanan untuk tubuh jasmani. Karena ketika tubuh terasa lemas, ketika tubuh terasa tidak bertenaga, tidak berkonsentrasi dan lain sebagainya, maka itu merupakan suatu tanda bahwa tubuh kita itu membutuhkan nutrisi makanan. Ketika kita lapar, maka kita akan makan. Ketika kita haus, kita akan minum. Itulah tanda bahwa tubuh kita membutuhkan asupan gizi. Tetapi banyak dari kita orang percaya yang kurang menyadari bahwa kebutuhan rohani kita pun harus diberi asupan gizi. Yesus berkata di dalam Matius 4 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya di sini bahwa tubuh rohani kita pun membutuhkan firman Tuhan. Apabila kita mulai gelisah, mulai dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, bahkan dosa, itu sebenarnya merupakan salah satu penanda bahwa tubuh rohani kita pun perlu diisi dengan firman Tuhan. Salah satu faktor pertumbuhan kedewasaan rohani seorang Kristen itu ditentukan bagaimana dia disiplin dalam memberi makan manusia rohnya, atau dalam hal ini yaitu kerohaniannya. Sama seperti anak, ya kita tahu bersama bahwa mereka memerlukan makanan yang bergizi, makanan yang rutin terus-menerus diberikan untuk tumbuh kembang si anak. Kerohanian pun kita perlu diisi dengan makanan rohani secara rutin untuk kita dapat bertumbuh. Bagi tubuh jasmani kita, dari sejak kecil kita sudah mendengar istilah 4 sehat, 5 sempurna. Agar kebutuhan gizi yang diperlukan tubuh itu bisa terpenuhi. Makanan 4 sehat itu apa? Terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan. Sedangkan susu itu disebut menjadi nutrisi kelima, menjadi penyempurna. Dikatakan 4 sehat, 5 sempurna. Dan bagi tubuh rohani juga ada istilah 4 sehat, 5 sempurna yang akan sama-sama kita bahas pada hari ini. Di mana 4 sehat, 5 sempurna ini akan memenuhi kebutuhan roh kita. Sehingga pertumbuhan rohani kita pun akan bertumbuh dari hari ke sehari. Lalu apa saja yang akan kita perhatikan sama-sama pada hari ini? Apa saja sih makanan 4 sehat, 5 sempurna yang berguna bagi asupan gizi bagi setiap kita untuk roh kita, yaitu manusia kerohanian kita. Yang pertama yaitu kehidupan doa. Sering kita mendengar istilah bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Selayaknya setiap waktu kita pasti bernafas. Begitupun kehidupan kita. Bukan lagi kalau perlu saja kita berdoa, tetapi doa sama dengan kehidupan. Pertanyaannya bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah kehidupan doa kita? Apakah kebutuhan roh kita terus diisi dengan doa? Sadarilah bahwa doa itu membawa kita terhubung, terkonek dengan Tuhan. Sehingga kita dapat mengalami Tuhan, memahami Tuhan. Bahkan kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi salah satu asupan gizi yang sehat untuk membuat pertumbuhan rohani kita bisa bertumbuh. Tanpa nafas kita mati. Begitupun tanpa doa, rohani kita pun
bisa mati. Oleh sebab itu kita perlu diisi asupan roh kita dengan doa. Jangan sampai kerohanian kita pun mati. Yang kedua yaitu iman. Selain kehidupan doa, asupan gizi yang sehat untuk roh kita juga adalah iman. Pertumbuhan iman itu akan membawa kita semakin mempercayai Tuhan, mengakui kedahsyatan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi hari-hari ini. Tetapi ketika kita memiliki iman yang kuat, itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Situasi, keadaan boleh berubah, tetapi biarlah iman percaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Sadarilah Bapak Ibu Saudara bahwa ujian, tantangan, keadaan sukar yang kita alami hari-hari ini itu akan membawa level kita, iman kita itu naik. Level iman kita akan semakin naik, kerohanian kita akan semakin bertumbuh. Iman itu kita bisa bertumbuh melalui firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan dan pengalaman hidup yang kita alami. Ketika Tuhan tolong kita di masa-masa yang lalu dengan perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib, dengan mujizat yang dilakukan bagi kita, kita melihat itu. Ketika kita menghadapi itu di masa yang akan datang, ketika kita sudah melewati pengalaman-pengalaman itu akan membawa iman kita semakin tahu, oh Tuhan sudah tolong di masa lalu, dan percayalah bahwa Tuhan akan tolong di masa-masa yang akan datang. Itulah iman. Yang ketiga yaitu ibadah. Selanjutnya asupan gizi yang sehat untuk roh kita adalah ibadah. Karena di dalam ibadah itu mengandung janji. 1 Timotius 3 dan ke-8 disitu dijelaskan bagaimana ada mengandung janji. Baik di masa yang sekarang, terlebih lagi di masa yang akan datang. Firman Tuhan ini menjelaskan tentang dua hal. Ada latihan badani itu terbatas, menjaga kebugaran tubuh, olahraga, aktivitas bergerak itu memang berguna bagi kesehatan kita. Namun latihan tersebut itu terbatas gunanya, waktunya singkat. Sedangkan yang kedua hidup spiritual yang bertumbuh, yaitu kita melatih diri kita untuk beribadah. Di dalam ibadah setiap minggu mungkin yang kita lakukan itu memiliki banyak manfaat. Manfaat masa kini yaitu kita bisa menghadapi beragam ujian, tantangan, tekanan kehidupan. Karena kekuatan kita peroleh ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Di dalam pujian penyembahan yang kita naikkan, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, di dalam ibadah. Itu ada kekuatan, ada manfaat bagi kita untuk kita kuat di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Yang kedua, manfaat masa yang akan datang, yaitu mempersiapkan diri kita untuk kita memasuki, bertemu, bertatap muka dengan Tuhan. Ini berbicara tentang kehidupan yang kekal. Inilah manfaat-manfaat. Itu sebabnya penulis Ibrani menegaskan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mungkin kita melihat hari-hari ini banyak sekali godaan untuk kita tidak beribadah. Disinilah Tuhan melihat kesetiaan kita. Meskipun memang banyak pertimbangan-pertimbangan untuk kita tidak ikut ibadah secara onsite datang ke gereja. Tetapi biarlah dimanapun kita berada ketika kita mengikuti ibadah online, lakukanlah itu dengan kesetiaan kita, dengan penuh kesungguhan. Karena percayalah bahwa hadirat Tuhan akan nyata dimanapun Bapak Ibu Saudara melakukan, mengikuti ibadah. Karena kuasanya, hadiratnya tidak terbatas oleh tempat. Yang keempat yaitu kasih. Kasih merupakan asupan gizi yang sehat juga buat roh kita. Apalagi di masa-masa sekarang banyak kasih orang itu semakin dingin. Sesuai dengan firman Tuhan, kasih orang akan semakin dingin. Oleh sebab itu kita perlu membutuhkan asupan gizi roh kita, yaitu kasih. Karena perintah kasih yang Yesus ajarkan yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Bukan hanya kita mengasihi secara vertikal kepada Tuhan, tetapi kita mengasihi juga secara horizontal, yaitu kepada sesama kita. Inilah yang membuat kerohanian kita bisa bertumbuh. Kita bisa melihat juga sifat-sifat kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak cemburu dan lain sebagainya.
Begitu banyak manfaat ketika kita miliki kasih. Karena itu berilah tubuh kita, roh kita untuk kita diisi dengan asupan gizi, yaitu melalui kasih. Yang kelima sebagai penyempurna, 4 sehat, 5 sempurna, yaitu firman Allah. Sesuai dengan ayat pokok tadi, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya bahwa tubuh rohani kita membutuhkan firman. Kita tidak cukup membaca firman Allah hanya sesekali saja atau hanya mendengarnya sekali seminggu saja. Coba bayangkan jika tubuh jasmani kita hanya diberi makan sesekali saja, seminggu sekali. Bagaimana? Tentunya tubuh akan merasa lemah, sakit, bahkan akhirnya meninggal. Jika kita jarang memberi makan tubuh kita. Karena itu kita harus memberi makan roh kita dengan firman Allah setiap hari. Tentunya tidak hanya membaca, ada 4M. Yaitu membaca, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan. Dengan demikian kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita melakukannya dan kita menjadi berkat. Yaitu kita membagikan firman Tuhan itu. Jangan sampai kita hanya memberi makan tubuh jasmani kita melupakan tubuh rohani kita. Sebagai penutup, lebih dari semua yang saya sudah sampaikan, 4 sehat, 5 sempurna. Kita butuh yaitu Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk kita memenuhi setiap asupan-asupan gizi, 4 sehat, 5 sempurna. Karena Roh Kuduslah yang membantu kita untuk kita naik level, menumbuhkan pertumbuhan rohani kita, bahkan memenuhi kebutuhan roh kita. Puji nama Tuhan, amin. Dengan kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak Bapak yang baik, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh datang di hari yang baru ini Tuhan. Mengingatkan kami untuk kami menjaga tubuh jasmani kita, tubuh jasmani kami, terlebih lagi tubuh rohani kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, ajari kami untuk kami melakukannya, kami mengaplikasikan setiap firman yang kami boleh dengar di hari yang baru ini untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free.